Internet di tahun 2009, kita mengirim email, melakukan panggilan dan mendiskusikan topik melalui internet. Bahkan perbankan telah melakukan transaksi secara virtual. Tapi apa yang kita anggap biasa hari ini hanyalah ide yang samar-samar, pada 50 tahun yang lalu. Untuk memahami bagaimana kita sampai sejauh ini, mari kita kembali ke tahun 1957. Ketika semuanya dimulai sebelum tahun 1957, komputer hanya berfungsi pada satu tugas pada satu waktu. Ini disebut batch processing. Tentu saja, ini sangat tidak efektif. Dengan komputer semakin besar dan berkembang, mereka harus disimpan dalam kamar khusus yang dingin. Dan kemudian pemakai komputer tidak dapat bekerja secara langsung di komputer. Koneksi jarak jauh harus diinstal, agar pemakai dapat bekerja langsung di komputer. Pada saat yang sama, muncullah ide time sharing. Ini adalah konsep pertama dalam komputer. Ini adalah konsep pertama dalam teknologi komputer, untuk berbagi kekuatan dari satu pengguna dengan pengguna lainnya. Pada saat itu internet untuk jaringan komputer hanya dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bahagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency. Sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner, dan hanya untuk 4 komputer saja, setahun kemudian 13 komputer. Baru pada tahun 1981, jaringan ARPANET mampu menghubungkan 231 penggunanya. Kemudian tahun 1989, sebuah badan riset nuklir Eropa atau CERN berhasil mencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi, atau disebut WWW. Dan pada saat itu teknologi berkembang sangat cepat, sampai ke segala penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, internet mulai dikenal tahun 1990. Yang hanya dipergunakan oleh Paguyuban Network. Namun sebelumnya juga Universitas Indonesia berhasil menggunakan internet tahun 1983-84 oleh Joseph Luhukai. Ada beberapa juga nama yang memiliki jasa besar dalam pembangunan internet di Indonesia, antara lain, M. Samik Ibrahim, Suryono Adisumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indayanto dan Ono Purbo. Kemudian tahun 1992 dimulailah pembangunan jaringan internet dan pada tahun 1994 berhasil meluncurkan ISP pertama yang diberi nama IPTechNet. Di bawah naungan Departemen Pos dan Telekomunikasi, sekarang Telkom. Dan menyusul Indonet, yang merupakan ISP komersial pertama yang dimiliki Indonesia, memanfaatkan lisensi PT, Lintas Arta, dan sekarang Indonet bernama menjadi Indosat, kemudian muncul XL, Smartfren dan lain-lain. Demikianlah sejarah singkat tentang internet dunia, dan proses internet masuk ke Indonesia. Sekian dan terima kasih.